warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Perkenalkan saya Abel Rebecca. Saya Alicia Dwi Cantika. Saya Octaviania Tauli Sinaga. Saya Arif Jamal Rahman. Saya Grefron Smordin. Saya Alif Foli Syaban. Saya Davian Bisasari. Kami akan membahas mengenai Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Hai. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat yang mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu melalui sistem pemerintahan. Suatu negara dapat berdiri apabila memiliki unsur konstitutif, yaitu pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Selain unsur konstitutif, terdapat juga unsur deklaratif, yaitu pengakuan terhadap bangsa dari bangsa lain. Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Bentuk negara adalah kesatuan dengan sistem pemerintahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan dengan hukum, sehingga Indonesia merupakan negara demokratis dan negara hukum. Tujuan negara terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kekuasaan dan kekuatan, yaitu menjaga kedaulatan dan wilayah negara tersebut. Yang kedua adalah keamanan dan ketertiban, artinya menciptakan kehidupan yang aman dan tertib dalam suatu negara. Yang ketiga adalah kemerdekaan, artinya melindungi kebebasan dan hak warga. Yang keempat adalah keadilan, artinya menegakkan hukum secara adil antar semua masyarakat. Yang kelima adalah kesejahteraan, artinya meningkatkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat dalam sebuah negara. Pendekatan untuk mencapai tujuan negara terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah liberal dan individualis, artinya kesejahteraan dicapai melalui kebebasan individu dan persaingan bebas. Yang kedua adalah kolektivis atau sosialis, artinya kesejahteraan dicapai melalui peran besar negara dalam mengatur perekonomian di sebuah negara. Ada 4 tujuan negara Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pendekatan untuk mewujudkan tujuan bangsa negara Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pendekatan kesejahteraan, artinya meningkatkan kemakmuran melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah pendekatan keamanan, artinya menjaga stabilitas dan keamanan agar masyarakat hidup aman dan damai. Perlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap bangsa manapun pasti memiliki latar belakang budaya mereka masing-masing. Budaya itu sendiri merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi yang pertama substitusi, sinkretisme, adisi, originasi, rejeksi. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatannya. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagaimana dikatakan Von Savis bahwa setiap bangsa manapun mempunyai jiwanya masing-masing. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang sumber yuridis, sosiologis, politis, dan historis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu ada sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, yang dimana norma dan undang-undang yang ada itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Mahfud MD pada tahun 2009 mengatakan bahwa Pancasila merupakan hasil karya bersama dari berbagai macam politik BPUPKI dan kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI. Jadi bukan hasil karya dari Soekarno dan Muhammad Yamin saja, tetapi merupakan hasil karya bersama sehingga hadir dalam bentuk dan isi yang utuh seperti sekarang. Yang ketiga ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis ini berdasarkan kelima dari sila yang ada di Pancasila. Sila pertama yaitu di mana kita sebagai negara yang multi agama dan multi keyakinan diharapkan untuk dapat saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama. Yang kedua itu ada pada sila kedua yaitu nilai kemanusiaan yang sila kedua yaitu di mana nilai kemanusiaan yang mengarah kepada persaudaraan dunia dengan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Sila ketiga yaitu di mana kita diharapkan mampu dapat Sila ketiga yaitu di mana kita diharapkan mampu untuk memberikan ruang bagi berbagai komunitas untuk tidak tercabut dari akar tradisinya. Sila ketiga yaitu di mana kita diharapkan mampu untuk memberikan ruang bagi berbagai komunitas untuk tidak tercabut dari akar tradisinya. Sila keempat yaitu prinsip di mana musyawarah mufakat itu tidak didikte oleh golongan mayoritas, tetapi oleh hikmat dan kebijaksanaan masing-masing warga negara. Sila kelima yaitu keseimbangan antara manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan juga pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat ada sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Bagi warga negara yang berkiprah dalam sektor pemerintahan, Pancasila merupakan norma hukum yang memformulasikan kebijakan publik yang menyangkut hidup banyak orang. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam sektor masyarakat, Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politik. Kita membahas tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah materi tentang esensi Pancasila. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara sejak 18 Agustus 1945 di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini bukan sekedar simbol, tapi sumber segala hukum. Seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012. Sekarang kita masuk ke materi esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi Pancasila. Pancasila resmi menjadi dasar negara sejak 18 Agustus 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia bukan hanya sekedar simbol, tetapi sumber dari segala hukum yang ada, seperti dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga semua peraturan tidak boleh yang ada bertentangan dengan nilai-nilainya. Pancasila melahirkan 4 kaidah. Yang pertama, untuk menjaga integrasi bangsa, membangun demokrasi dan negara hukum, serta untuk mewujudkan keadilan sosial dan menerapkan toleransi beragama dan yang berkeadaban. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno memandang Pancasila sebagai Weltan's Hope yang mempersatukan bangsa dengan mewujudkan kepribadian Indonesia. Secara kelembagaan, Pancasila menjadi fondasi negara modern yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila harus dijalankan oleh semua warga, maupun itu aparatur negara, harus menjadikannya pedoman pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN. Pelaku bisnis juga harus menjadikannya etika berbisnis agar tidak ada monopoli atau liberalisme liar, dan warga masyarakat menjadikannya panduan kehidupan sosial dan politik yang harmonis. Dengan begitu juga, Pancasila menjadi roh dari seluruh peraturan dan pengelolaan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, kita akan masuk ke dalam hubungan Pancasila dengan Proklamasi Republik Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukan hanya bertujuan untuk kemerdekaan teman-teman, tapi juga menjadi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia serta awal pelaksanaan tindakan untuk membangun negara merdeka.
Setelah proklamasi 18 Agustus 1945, disusun Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat pembukaan. Pada alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan kembali pernyataan kemerdekaan Indonesia. Hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, teman-teman. Yang kedua, penetapan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi dari proklamasi. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan lebih rinci tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penegasan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Sekarang kita akan masuk ke dalam hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, sedangkan Pancasila adalah dasar dari segala sumber hukum negara. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam buku juga dijelaskan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nilai Pancasila terdapat dalam pembukaan bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Dan yang terakhir, jika pembukaan diubah, maka sama saja dengan membubarkan negara karena dasarnya ikut berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah inti dari pembukaan UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah penjabaran resmi dari Pancasila sebagai dasar negara. Keduanya memiliki hubungan yang sangat bersifat yudiris dan filosofis. Sekarang saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Pancasila adalah dasar negara, sedangkan pembukaan UUD 1945 adalah penjelasannya. Isi pembukaan mengandung nilai-nilai Pancasila yang tidak boleh diubah. Jadi Pancasila adalah inti dan pembukaan UUD 1945 adalah penjabaran resminya. Kedua yaitu penjabaran Pancasila dalam UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Satu yaitu ketuhanan, yaitu kebebasan beragama. Kedua yaitu kemanusiaan, hak asasi manusia. Ketiga yaitu persatuan, NKRI tetap satu. Keempat kerakyatan, yaitu musyawarah dan demokrasi. Kelima yaitu keadilan sosial, yaitu kesejahteraan rakyat. Saya akan menjelaskan implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Pancasila dalam bidang politik menekankan demokrasi dan musyawarah, dalam ekonomi menekankan keadilan sosial, dalam sosial budaya mengajarkan persatuan dalam keberagaman, serta dalam pertahanan dan keamanan menegaskan tanggung jawab seluruh warga untuk bela negara dan menjaga persatuan. Oke, saya akan menjelaskan apa itu organisasi dasar negara. Norma hukum bersifat berjenjang di mana aturan yang lebih rendah harus sesuai dengan yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar atau ground norm. Dasar negara menjadi norma tertinggi, sumber segala hukum, sekaligus cita hukum yang mengarahkan pembentukan dan pelaksanaan hukum sesuai tujuan bersama masyarakat.